Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ibu-ibu ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara mengurangi perilaku buruk tanpa melakukan kekerasan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Istiana mengenai efek samping mengenai perilaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak, sekarang saya akan membagi tips atau cara bagaimana mengurangi perilaku buruk terhadap anak tanpa melakukan kekerasan. Yang pertama yaitu membuat lingkungan aman. Nah, dari usia dini, anak-anak itu biasanya serba penasaran ibu-ibu. Ketika sambian menaruh gelas piring, anak-anak itu pasti penasaran. Ketika usia 2 tahun anak-anak masih aktif, nah pasti mereka itu berusaha untuk mendapatkan piring tersebut. Ketika didapatkan, maka piringnya tersebut akan dipecahkan. Nah, oleh karena itu, nomor satu yaitu cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak, yaitu kita harus membuat aman lingkungan kita. Yang nomor 2 yaitu membatasi anak menonton TV. Yang nomor 3 yaitu mengalihkan perhatian. Dan nomor 4 menjelaskan akibat perilaku buruk. Selanjutnya membuat aturan bersama. Nah, membuat aturan bersama ketika anak melakukan perilaku buruk, maka dipersilahkan untuk anak memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat sanksi dan aturan ketika mereka melakukan perilaku buruk. Misal satu contoh, si anak itu melakukan pertengkaran, maka diberilah kesempatan bagi anak untuk membuat satu aturan dan sanksi. Ketika melakukan pertengkaran lagi, maka apa sanksinya, begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang selanjutnya mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian. Sering ini bagi anak kecil, yaitu mereka akan melakukan apa saja agar diperhatikan oleh ibunya. Ketika hal itu tidak berbahaya, maka ya tidak apa-apa. Ketika itu membahayakan terhadap anak, maka silakan ibu-ibu untuk memberikan perilaku buruknya. Akan tetapi jangan sampai melakukan menghentikan perilakunya dengan perilaku kekerasan itu terhadap anak. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat aturan bersama. Ini salah satu contoh kita untuk membuat aturan bersama dengan si anak. Nah, kita akan melihat film ini. Mari kita simak bersama film berikut ini. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Artinya, kamu sudah melanggar langsung. Nah, berikut adalah filmnya. Nah, sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu, kira-kira pesan apa yang bisa diambil dari film tersebut? Monggo. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, satu Ibu Siti. Oke, yang kedua Ibu Nur. Nah, terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Nur itu betul. Nah, namun lebih lengkapnya demikian. Kita akan mengambil pesan-pesan dari film tadi. Yang pertama, Bu Lili sekalipun anaknya melakukan perilaku kekerasan atau perilaku buruk terhadap sesama atau pertengkaran, kayak tadi Agus bertengkar, terus si Ita juga, terus nanti si bapak juga ikut andil dalam hal itu. Ibu Lili ini tetap tegas. Satu, Ibu Lili tetap tegas, tetap memberikan kesempatan kepada Agus dan Ita untuk membuat aturan dan sanksi ketika mereka melakukan perilaku buruk lagi. Nah, Bu Lili tetap tegas dan konsisten terhadap sikapnya, dan Bu Lili dan Pak Rusli tetap tenang, tidak menggunakan kekerasan terhadap si Agus. Jadi mereka tetap tenang menangani si Agus. Dia memberikan
eh, pesan atau mereka itu tetap memberikan eh, pelajaran yang penting agar mereka tidak melakukan perilaku buruk lagi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memberi waktu sejenak kepada anak kita untuk menenangkan diri dan berpikir agar kita itu tidak melakukan kekerasan. Ketika anak kita melakukan kekerasan, perilaku buruk, maka kita berilah kesempatan kepada mereka untuk menenangkan diri dan si ibu untuk berpikir juga agar tidak terjadi kekerasan fisik dan non fisik. Berikut ini kita lihat filmnya terlebih dahulu. Ini filmnya, kita simak bersama-sama. Agus berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikku. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berani berdiri. Nah, monggo, selain Ibu Agus dan Ibu Nur tadi, apa lagi pesan-pesan yang bisa diambil dari film tadi? Nah, oh iya, Ibu Natifah, silakan kepada Ibu Natifah. Ya, betul sekali. Nah, dari film tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang telah disampaikan Ibu Natifah tadi, wajarlah seorang ibu itu secara spontan marah terhadap anak ketika ibu dalam kondisi capek karena berbagai macam pekerjaan dan rutinitas di rumah. Seperti tadi ibunya sedang menyetrika, ternyata oleh Agus adiknya dibuat nangis gitu. Nah sekarang kita pahami bersama, berilah kesempatan. Kita tidak boleh memukul kepada Agus, baik pun kepada siapapun, kepada anak kita. Berilah kita sanksi kepada Agus sesuai, atau kepada anak kita sesuai usianya. Oke lah, ketika Agus umurnya 8 tahun, 7 tahun disuruhlah berdiri 7 tahun. Oke lah, ketika anak kita berumur 5 tahun, suruh berdirilah dia 5 tahun. Berilah dia kesempatan untuk berpikir atas perbuatannya, atas tindakannya terhadap adiknya. Sehingga nanti keduanya itu akan bisa tenang. Terus keduanya sama-sama berpikir sehingga terhindar dari perilaku kekerasan terhadap anak. Nah, itulah cara-caranya. Bagaimana kita cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak. Semoga berhasil. Ibu-ibu di rumah dimohon untuk dipraktekkan. Bagi yang sering memukul anak, untuk sementara mari kita kurangi secara perlahan-lahan mengikuti materi yang kita pelajari bersama di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kami mengenai materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.